Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di bagian akidah. Pada Rabu yang berbahagia ini, dengan tema hari ini kita akan membahas tentang kenangan indah para pejuang. Ada satu ayat dalam Al-Quran, ikhwas sekalian, yang membuat kita harus mengerti bahwa hakikat dari kehidupan yang kita jalani hari ini adalah berkaitan tentang cerita di kemudian hari. Orang-orang akan mengukir kisahnya dan akan dikembalikan kisah itu sebagaimana mereka melakukan kisah itu di muka bumi ini. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah film Anda di esok hari. Apa yang kamu kerjakan hari ini adalah tentang kisahmu di akhirat kelak. Karena tentang surga berkaitan dengan hari ini, dan hari ini berkaitan tentang surga kelak. Makanya ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran bercerita tentang mereka bereuni, ikhwan, kumpul, lalu kemudian saling tertawa. Ada yang kemudian dicabut penyakit-penyakit hatinya, dan ini kisah reuni. Sekarang ikhwas sekalian, kita buka nih, kita tadabburi ya, sambil kita lihat betapa Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf ya. Ada satu perkataan Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Coba antum buka ikhwas sekalian, buka surah Al-A'raf ayat ke-42, 43 ya. Sudah buka surah Al-A'raf ayat 42, 43. Sudah ketemu? Coba ada mic yang lain ini, saya gemas sekali. Al-A'raf ayat 42, 43. Ruswan, ambilkan mushaf Ruswan. Mari kita belajar ikhwan ya, betapa di akhirat kelak ada kisah-kisah yang akan dibuat oleh orang-orang yang membuat kisahnya sendiri di muka bumi ini. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ini cerita ini, subhanallah, kisah kenangan indah para pejuang yang berjuang, dan kenangan yang sangat buruk bagi orang-orang yang tidak berjuang, ikhwan. Coba antum lihat ya, Al-A'raf, sudah ketemu surah Al-A'raf ayat 42, 43 dan seterusnya ya. Oke, sudah? Ayat 42. Kita mulai dari orang beriman. Kita ini orang beriman. Baca baik-baik, pahami. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah, ikhwas sekalian, dan orang yang beriman lalu dia beramal saleh, walladzina amanu wa 'amilus salihat la nukallifu nafsa, kami tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan amalannya. Kami tidak akan menghukum seseorang kecuali sesuai dengan amalannya. Illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ulaika ashabul jannah, merekalah orang yang akan masuk ke dalam surga, penghuni surga. Orang yang berjuang pasti surga.
Orang yang nggak mau berjuang di dunia pasti susah mendapatkan surga. Karena iman dan amal soleh nggak mungkin diberikan kepada orang kecuali dia akan diuji, kecuali dia akan mendapatkan cobaan. Ini rumus kehidupan. Dan lihat apa yang terjadi ketika mereka masuk surga. Ayat selanjutnya. Saya minta satu orang bantu terjemah di sini. Siapa yang ada terjemahannya, akhi? Biar cepat ini supaya saya nggak usah nerjemahin. Ayo, siapa yang mau? Fadhol, bismillah. Satu orang terjemahin. Antum terjemahin. Ayo sini. Biar cepat. Ada terjemahannya di situ. Oke. Ya, Anda baca, antum langsung terjemah ya. Penggalan-penggalan. Hadap sana. Kita lanjutkan ya. Ayat 43. Lihat ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Antum mundur sedikit. Ya. Oke. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Antum pakai ini. Antum matiin. Antum pakai ini. Ana suaranya agak gede kok. Ya. Ulang ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Pertama dicabut rasa dendam. Rasa dendam, penyakit hati, semua penghuni surga hilang itu rasa itu, ikhwan. Mau masuk surga ini dibersihkan dulu, subhanallah. Pantul, ya, tes, cek, iya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Tajri min tahtihimul anhar. Tunggu. Wa qalu, mereka berkata, ikhwan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka mengatakan, ada perkataannya orang masuk surga ini. Apa mereka mengatakan? Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Lewat apa ditunjukkan? Lewat agama. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami nggak akan dapat petunjuk. Kita semua nggak akan dapat petunjuk. Bisa ikut kajian, bisa sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Kita bisa melakukan sedekah dan seterusnya amal soleh yang lainnya. Kesemuanya itu adalah petunjuk dari Allah. Makanya kita mengatakan ini. Sekarang lihat. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Siapa yang membawa kebenaran? Petunjuk Allah berikan. Siapa yang membawa petunjuk kebenaran ini? Rasulullah. Maka sederhananya ikuti petunjuk Allah, jalani sunnah Rasulullah. Coba kita lanjutkan. Wa nudu an tilkumul jannatul lati uristumuha. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha. Dan sampaikan itulah surga yang telah diwariskan. Lihat ya, iman, amal soleh tadi di ayat sebelumnya menjadikan orang masuk surga. Sebelum masuk surga dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Sebelum itu, setelah itu disiapkan baginya petunjuk. Petunjuk dari siapa? Dari Allah. Setelah itu diberikan baginya jalan sunnah dari siapa? Dari Rasulullah. Lalu kemudian disiapkan kepada mereka siapa? Apa? Wanudu angtingilkumul jannah. Jannah, surga. Uristumuha, yang sudah disiapkan, ikhwan. Jadi kalian tuh harus percaya bahwa surga itu sudah lama ada. Penghuninya nyusul. Nah, yang nyusul nanti yang akan masuk ke sana adalah orang-orang yang beramal dan beriman di ketika dia dunia. Lalu nanti sampai di surga, dibersihkan hatinya, ketemu orang, saling cerita. Lihat ini namanya kenangan indah para pejuang. Lihat ya. Bima kuntum ta'amalun. Atas apa? Kerjakan di mana? Di dunia. Sekarang lihat, dimulailah kenangan itu. Ayat setelahnya, ayo fokus. Semua mengenang amalnya. Perhatikan ya. Ini dahsyat. Ayat Allah. Apa kata Allah?
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. Ikhwan, pertama dalam kenangan ini antum tahu siapa dulu yang menyapa? Penghuni surga. Orang-orang yang masuk surga langsung menyapa penghuni neraka. Bayangkan, mereka ingin memastikan betul nggak orang itu kalau di neraka disiksa, betul nggak? Jangan-jangan Allah ampuni, jangan-jangan nggak disiksa. Jangan-jangan neraka itu cuman namanya aja mengerikan di dunia. Coba perhatikan ya, apa yang dikatakan. Pertama, penghuni surga memanggil penghuni neraka, mengenang. Jadi dia mau mengenang. Kamu dulu di dunia ngapain sih? Sekarang di akhirat kamu betul-betul dapatin nggak yang kamu dijanjikan Allah, yaitu siksaan kalau kamu berbuat dosa. Coba lihat ya. Wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Baca. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Penghuni surga bilang begini sama penghuni neraka, saya sudah dapatkan apa yang Allah janjikan kepada saya. Dulu di dunia saya diberikan, saya melakukan amal soleh dan saya dijanji kenikmatan surga, dan saya sudah mendapatkan kenikmatan itu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Mereka bertanya, apakah kamu di neraka sudah mendapatkan janji Allah, janji Tuhan kepadamu, yaitu siksaan? Apa kata mereka? Qalu na'am. Mereka menjawab, ya benar, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dari siksaan itu, kami sudah rasakan. Kemudian fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian malaikat yang mendengar percakapan itu langsung menambahi, dia katakan adzana mu'adzin, kata malaikat, benarlah laknat Allah itu hanya untuk orang zalim. Siapa orang zalim? Yang di dunia dia tidak mau beriman dan beramal saleh. Oke, lanjut. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ini orang zalim juga menghalangi orang lain. Selain dia zalimi di dunia, dia halangi orang lain dalam kebaikan. Wa hum bil akhirati kafirun. Kemudian setelah bercakap, wa bainahuma hijab. Tabir itu kayak hijab gini loh. Kita nggak bisa sudah bercakap begitu tiba-tiba dia langsung dikasih hijab. Orang di neraka nggak bisa lihat apa yang dinikmati orang yang di surga. Orang yang di surga tidak melihat apa yang dilihat, apa yang disiksa orang di neraka. Ya sepertilah kita kayak gitu misalkan. Ketika antum makan misalkan, pasti nggak bisa ngelihat orang yang tiba-tiba keluar darahnya atau gimana. Seperti itulah. Ya. Susah menikmati sesuatu dalam keadaan melihat orang tersiksa. Itu susah. Ya. Makanya ditabir oleh Allah, dihijab. Nah, ikhwan, A'raf itu bukit yang ada di antara di atas hijab itu yang memisahkan antara surga dan neraka. Ini lihat ayat lanjutannya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Orang-orang yang saling mengenal. A'raf itu ikhwan satu bukit di mana kalau nanti ditimbang amalannya orang sama. Amal solehnya
dengan amal buruknya, pas ditimbang sama. Ini sebenarnya nggak bagus ini. Kenapa nggak bagus? Karena kalau orang beramal soleh dikali 10 pahalanya. Semua amal soleh dikali 10. Al-An'am, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan maka baginya 10 pahala. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa yang datang dengan satu perbuatan dosa fala yujza illa mithlaha. Tidak akan dibalas kecuali yang sama. Jadi kalau ada orang sama antara amal soleh dan amal buruknya, ini rugi. Kenapa rugi, ikhwan? Karena amal soleh dikali 10, sedangkan dosa cuma dikali 1. Paham ya? Sekarang lihat. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum. Mereka menyuruh penghuni surga, Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu. Kalian. Jadi mereka melihat penghuni surga, lalu orang-orang yang masih di atas bukit tergantung ini mengatakan keselamatan untuk kalian. Lalu dia katakan, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Mereka belum masuk, tapi mereka juga mau masuk ke surga. Siapa yang ada di A'raf, di atas bukit, ikhwan? Ya. Oh, itu orang kalau di A'raf itu dia menyesalnya mungkin. Dia bilang sama amalnya toh, sama amalnya, amal soleh dengan amal baik. Mungkin dia langsung ingat itu waktu di dunia. Kenapa dulu tidak sedekahkan? Misalkan dulu 5.000, kenapa bukan 10.000? Kalau 10.000 itu waktu saya kasih sedekah, maka mungkin tidak di sini, Kak. Paham nggak maksudnya? Iya. Karena tidak sama, Mi. Makanya mengenang. Iya. Maka kalau antum itu toh mau beramal soleh, jangan kita tanggung-tanggung, ikhwan. Kalau masih bisa lebih maksimal, maksimalkan. Daripada nanti mengenang sesuatu yang menyesal. Ya. Itu di bukit digantung, ikhwan. Dia lihat itu penghuni surga dan dia bilang, ikhwan, apa dia bilang? Ya, lam yadkhuluha, mereka belum masuk, kata Allah, wahum yatma'un, dan mereka mau sekali masuk. Tergantung di atas. Kenapa tergantung? Sama amal solehnya dengan amal buruknya. Itu mereka semua yang ada di A'raf itu mengatakan, kenapa dulu waktu saya kasihkan itu temanku kue 1 potong, ternyata pahalanya sama. Ya. Seandainya 2 potong, tidak di sini, mak, di surga, maka coba bayangkan. Antum, ini amal soleh. Atau ada yang mengatakan, kenapa dulu sholat tahajudku cuma 2 rakaat? Andaikan 4 rakaat, mungkin tidak sama mi amal solehku dengan amal burukku. Coba bayangkan. Jadi kalian harus tahu sekarang, setelah kita kajian ini, antum harus tahu apa arti Al-A'raf. Al-A'raf, bukit tertinggi pemisah. Ada orang-orang yang sama amal solehnya dan amal kebaikan, amal buruknya. Disitulah dia menunggu. Kalau mereka atas izin Allah dimasukkan ke surga, itu karunia Allah. Tapi kalau ada yang di drop dulu ke neraka, itu juga keadilan Allah. Kalau masuk neraka, Allah maha adil. Kalau masuk surga, itu karena kebaikan Allah. Paham ya? Jadi bukan kalau ke neraka berarti Allah kejam. Tidak, itu Allah maha adil. Kita lanjut sedikit. Wa idza, nah tadi dia lihat penghuni surga, sekarang dia lihat penghuni neraka, orang yang di A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu. Kalau mereka mengarahkan pandangan ke penghuni neraka, apa dia bilang? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah menempatkan kami bersama orang zalim. Jangan kau. Jadi mereka di A'raf kalau lihat penghuni surga mau masuk tapi belum bisa masuk. Lihat penghuni neraka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk orang zalim seperti mereka ya Allah. Itu domba-dombanya itu Masya Allah, ikhwan. Kalau udah di atas itu ngeri, semuanya takut. Sekarang lihat, wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Mereka menyapa yang dia kenal. Ini sama-sama di bukit, ini sama-sama di bukit.
Hati-hati, ada berkumpul di sini baru ketemu di bukit. Saya tidak mau jadi bukit nah. Kalian mau di sana. Iya. Nauzubillah. Iya. Jangan ada yang mau di bukit, ikhwan. Enggak enak. Coba lihat apa dia bilang mereka dah. Qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Jadi orang di bukit nanti reuni tawa mengenang. Nah, kenal temannya, weh kau dulu tuh. Seandainya dulu tuh harta yang kau kumpulkan. Nah, jadi saling menasehati di bukit. Iya. Iya, jadi ulama bukit semua tiba-tiba. Ya. Subhanallah, jangan sampai kita mengenang dalam keadaan begini, ikhwan. Nauzubillah. Dia bilang, harta yang kamu kumpulkan itu sudah tidak ada gunanya. Kamu dulu kenapa tidak rajin? Woi, baku. Subhanallah. Magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dia bilang, kamu juga dulu kenapa kau harus sombong gara-gara dititipi jabatan, gara-gara begini. Subhanallah. Lihat, lanjut. Lalu menambah curhat, masih mengenang. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wala antum tahzanun. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Ada orang-orang yang ikhwan dikira biasa-biasa saja di dunia, dikira dia tidak ada manfaatnya. Ternyata subhanallah ketika kemudian dikumpulkan di akhirat, Allah berikan terlebih dulu kepada dia rahmatnya. Nggak terlalu terkenal di dunia, nggak terlalu kaya di dunia, nggak punya jabatan di dunia, biasa-biasa. Tapi subhanallah rahmat Allah mendatanginya lebih dulu. Ada orang yang sudah di bukit bersama mereka, bersama-sama, amalnya sama-sama seimbang. Tapi karena keikhlasannya berbeda, maka yang lebih ikhlas dalam beramal lebih dulu dimasukkan ke surga. Jadi ikhwan, amalan boleh sama, tapi keikhlasan ini yang menentukan, ikhwan. Jadi hati-hati nanti orang-orang yang banyak amal solehnya tapi tidak ada sedikit pun yang ikhlas. Ini ngeri, ikhwan. Nanti menyesal orang-orang seperti itu. Banyak amal soleh tapi tidak ada keikhlasan setiap beramal. Makanya ini menjadi perintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidak mereka disuruh ibadah, kita ini enggak disuruh ibadah kata Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Baik, sekarang lanjut. Ini sekarang yang minta, yang curhat penghuni neraka. Tadi penghuni surga sudah. Sekarang yang mengenang penghuni neraka. Dia minta cerita kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Dia menyeru dia panggil, hey. Gantian. Allah cerita lagi nih, ikhwan. Ini Quran ya. Harus percaya. Apa dia minta kodong ini penghuni neraka? Ya. Kalau penghuni surga kan cuma tanya cerita, betul enggak itu kau disiksa di neraka? Kira-kira gitu ya bahasanya. Betul enggak kalian disiksa? Tapi penghuni neraka enggak ada waktu untuk curhat, ikhwan. Langsung minta tolong. Apa dia minta? An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniai Allah kepadamu. Kodong, coba bayangkan. Apa dia minta? Air. Kenapa air, ikhwan? Panas. Karena apa? Panas. Maka pengobat panas itu air. Baik secara kesehatan jasmani maupun rohani. Dia obat kalau lagi emosi, wudu. Kalau lagi marah, tenangkan diri, minum air, duduk. Ya. Dan ini semua bagian daripada contoh-contoh sederhana di dunia sebelum di akhirat. Dan lihat di akhirat, orang di neraka mau mengenang dirinya nggak ada waktu, ikhwan. Kenapa? Saking panasnya.
Tidak bisa dia reuni. Yang bisa reuni penghuni surga. Catat ini ya. Yang bisa reuni, saling cerita, penghuni surga. Di neraka orang sibuk menyelamatkan diri, ikhwan. Baru mau dia salahkan temannya, tidak bisa mi. Dibakar lagi, mati dihidupkan lagi, dibakar lagi, mati dihidupkan lagi, dibakar lagi, subhanallah. Tidak ada selesainya, ikhwan. Ini penghuni apa? Neraka. Maka minta air. An afidhu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah. Apa saja yang Allah rezekikan kepadamu. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, sungguh Allah mengharamkan keduanya, air dan rezeki, kepada orang kafir. Nggak bisa ikhwan ditolong. Kemudian siapa orang kafir yang maksud? Ayat terakhir, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatad dunya wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu. Ini ya, inilah inti dari judul kita. Kenapa dinamakan kenangan? Lihat kata Allah, falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ayo. Dia jadikan agamanya apa ikhwan? Permainan. Main-main beragama. Giliran urusan dunia kerja keras, tapi giliran urusan akhirat main-main ikhwan. Salat main-main, semua main-main. Nggak ada yang dianggap serius ikhwan. Ini naudzubillah. Terus. Mereka apa? Tertipu ikhwan. Tertipu dengan apa? Kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Falyawma nansahum. Maka hari kiamat nanti Allah lupa mereka. Jadi dimasukkan ke neraka, sudah dilupakan. Allah lupakan mereka bahwa mereka itu hambanya. Dilupakan sudah. Dimasukkan ke dalam neraka lalu dilupakan oleh Allah. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia mereka lupa Allah. Maka yang mau mengenang kebaikan di akhirat, perbanyak amal soleh di dunia. Dan tidak ada amal soleh kecuali berjuang ikhwan. Makanya judul kita kenangan indah para pejuang. Kenapa? Karena yang bisa mengenang sesuatu yang indah di akhirat hanya orang yang berjuang di muka bumi Allah. Ya, syukran, jazakallah khair. Coba lihat ikhwan. Semua orang punya kenangannya. Semua orang punya ceritanya. Bahkan yang amal solehnya dengan amal buruknya sama, ada tempat dia mengenang itu. Tapi beda cara mengenangnya. Yang di surga bisa banyak mengenang. Makanya coba lihat ya, banyak sekali lagi ayat yang bercerita tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat penghuni surga, mereka mengatakan ala sururim mutaqabilin, dengan wajah yang cerah, tersenyum mereka bertemu. Iya. Kemudian mereka dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, duduk di atas dipan-dipan. Lalu mereka sambil minum dengan gelas-gelas yang indah, meminum air yang kalau mereka minum tidak akan pernah haus selamanya. Subhanallah. Surga. Di situ kita mengenang ikhwan. Setiap orang itu ada zamannya. Setiap zaman itu ada temannya. Maka setiap orang yang hidup di dunia cari temannya. Maka pintar-pintarlah berteman dengan orang-orang yang mengarahkanmu kepada kebaikan dunia. Carilah orang-orang soleh yang nanti kamu bisa ajak untuk mengenang masa-masa di duniamu. Yang ajak kamu kajian, ayo kajian. Ternyata kajianmu di dunia ini yang menjadikan kamu selamat di akhirat. Yang ajak kamu tahajud, yuk tahajud. Ternyata tahajudmu yang menyelamatkan. Yang ajak kamu untuk kegiatan-kegiatan amal soleh yang lainnya. Ternyata itu yang menyelamatkanmu dari semua fitnah.
dari semua masalah, dari semua maksiat, ikhwan. Mengenang. Percaya sama saya, ikhwan, ini Quran. Kita tidak kenal orang yang hidup 100 tahun sebelum kita. Yang kita kenal orang yang hidup semasa kita. Kalian gak mungkin kenal orang-orang yang hidup di zaman Fir'aun, karena di zaman Fir'aun ada orang-orangnya. Begitu juga Nabi Musa tidak mengenal kita, tapi Rasulullah mengenal semua umatnya. Antum bayangin, semua umatnya. Antum dan kita semua selama kita umat Rasulullah itu dikenali oleh Rasulullah. Ya. Ada beberapa tanda, ikhwas kalian, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang lain. Ini juga bagian daripada akidah. Tanda-tanda umat Rasulullah SAW. Di antaranya air wudu. Gurron muhajjalina min atharil wudu. Ya. Air wudu yang kalian ambil itu menjadi tanda Rasulullah nanti di hari kiamat. Semua manusia, semua ya, dari Nabi Adam sampai akhir, semua. Dari mana Rasulullah tahu mana umatnya, mana bukan? Air wudunya. Itu salah satu. Makanya kalau ambil air wudu, ikhwan, pelan-pelan. Itu yang bercahaya nanti di akhirat. Gurran, hadis Bukhari, gurran muhajjalina min asaril wudu. Ya. Mereka umat-umatku adalah orang-orang yang bercahaya setiap titik-titik yang pernah dibasahi oleh air wudhu mereka. Coba. Ya. Dan ini hak, ikhwan. Antum harus percaya bahwa nanti di akhirat kita bisa bertemu. Kita akan saling kenal. Ya. Kalau saya nggak hafal semua nama, di surga insya Allah kalau kita berkenalan, antum bisa ingatkan saya, Ustaz, saya dulu ikut kajian, dan saya juga mengatakan, antum kajian di sini. Saling mengenal, ikhwan, demi Allah. Indahnya penghuni surga. Ya. Tapi penghuni neraka, ikhwas kalian, nggak bisa mengenang apa-apa. Yang ada adalah penyesalan-penyesalan. Baru mereka mau mengenang, baru mereka mau menyalahkan temannya, mereka sudah disiksa. Semua fokus menyelamatkan dirinya dari panasnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Saya ingin menutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan mengatakan bahwa amal soleh, perhatikan, ayo ditutup saja mushafnya semua, lihat ke depan, ya. Amal soleh yang dilakukan selalu berat, ya. Amal soleh yang dilakukan pasti selalu berat, dan pasti selalu ada ujiannya, dan pasti selalu ada tantangannya. Semua amal soleh, ikhwan. Tidak ada amal soleh ringan, tidak ada. Bahkan kalau orang itu sudah terbiasa melakukan amal soleh itu, yang membuat dia berat adalah istiqamah di atas amal itu. Antum hari ini 4 rakaat sholat duha, besok coba cek, mampu nggak 4 rakaat? Berat. Semakin antum rutin, sudah 1 minggu rutin 4 rakaat sholat duha, hari ke-8 semakin berat, hari ke-9 semakin berat, begitu seterusnya, ikhwan. Karena tidak akan ada yang dibiarkan mudah melakukan amal soleh. Syaitan gak akan mau, ikhwan, gak akan mau. Paham gak? Dan sebaliknya, coba lihat ya, maksiat mudah maksiat. Modal 300.000 sudah bisa berzina, 300.000 sudah bisa minum khamar, 300.000 sudah bisa, ya, main judi, 300.000 sudah bisa maksiat banyak, mudah. Dan coba lihat, semua berkaitan dengan amal saleh, capek, ikhwan, lelah. Ngaji capek, sedekah capek-capek, masa kita keluarin uang untuk orang lain? Kita yang bekerja masa kasih orang lain? Capek-capek kita kerja, ini amal saleh. Coba lihat, puasa capek, menahan lapar, Senin Kamis puasa bild, capek, ikhwan, tapi balasannya surga. Makanya catat ini perkataan salah seorang ulama, inna ladzatat ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha.
Salah seorang ulama mengatakan, sungguh lazzatat masyaqqatat ta'ah, kesulitan. Afan. Yang pertama ma'asi dulu. Inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Sungguh kenikmatan bermaksiat itu akan habis, akan hilang, dan yang tinggal hukumannya di akhirat. Antum na'udzubillah, kalau ada yang berzina misalkan, berzina itu berapa lama sih? 1 jam. Misal dia berzina 1 jam, kenikmatan 1 jam ini besok setelah 1 jam hilang ya. Setelah keluar misalkan air itu, hilang kenikmatannya. Tapi apa yang menunggu dia? Hukumannya. Mencuri sebentar ikhwan, dia nikmati, dia belanja pakai uangnya orang, dia curi uangnya orang, nikmat ya. Dia bisa makan enak, dia bisa pakai pakaian baru, nikmat sebentar, tapi sudah menunggu hukumannya. Maka kata ulama, sungguh kenikmatan berbuat dosa itu akan pergi dan yang menunggumu hukumannya. Sebaliknya, wa inna masyaqqatat ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha. Dan sungguh capekmu, lelahmu, keletihan beramal saleh itu juga akan selesai dan yang tinggal adalah balasannya. Kayaknya malas sekali Ki untuk sholat sunnah, tapi tiba-tiba ini kaki paksa berdiri, ambil air wudhu, Allahu Akbar, capek, tidak apa-apa. Setelah 2 rakaat kita bilang, masih mau 2 rakaat, tapi kayaknya penasaran mak buka WhatsApp. Tapi kita lawan, bismillah, 2 rakaat lagi, Allahu Akbar, selesai, hilang capekmu, menunggu pahlamu. Subhanallah. Pilihan ikhwan, semuanya akan pergi. Kenikmatan dunia pergi, kenikmatan maksiat pergi, yang menunggu hukuman. Kenikmatan, kelelahan beramal saleh pergi, yang menunggu pahala surga. Tinggal dipilih. Makanya kalau Anda mau mengenang dengan kenangan yang indah di surga, maka jadilah pejuang di dunia. Berjuang untuk amal saleh. Karena yang bisa menikmati dan mengenang dunia nanti di akhirat hanya para pejuang. Pejuang apa Ustaz? Pejuang amal saleh. Maka saya itu senang biasa kalau ada anak-anak muda bikin komunitas pejuang sedekah. Woi, bagus. Yang penting bersedekah ji. Ya. Komunitas pejuang subuh. Ya. Yang penting sholat subuh. Jangan sampai dia cuma sholat subuh ketika hari Minggu, hari Ahad. Ya. Karena ada kumpul-kumpul dengan temannya, sisanya Senin sampai Sabtu tidak sholat subuh. Mana pejuang subuhnya? Ya. Amin. Komunitas pejuang nikah muda. Ya. Bagus. Ya. Berjuang untuk menikah muda, bagus. Ya. Komunitas pejuang hafid Quran, berjuang hafal Quran, bagus ya. Karena semuanya memang perlu perjuangan, dan setiap perjuangan butuh teman. Setiap perjuangan butuh teman ikhwan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, dan ini bagian dari akidah kita. Keyakinan kita bahwa di akhirat ada tempat di mana orang-orang akan mengenang ceritanya, akan mengenang hidupnya, dan di situ Anda akan bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal selama hidup di dunia. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.